Coba kalian bayangkan jika penjualan organik terjadi di toko kalian setiap hari. Pasti menyenangkan bukan? Khususnya jika kalian adalah seorang seller di Shopee. Yuk simak tips dan pembahasannya di video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai 5 hal untuk meningkatkan penjualan organik di Shopee. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk meningkatkan penjualan organik di Shopee, hal yang pertama yaitu adalah dengan cara optimasi toko. Nah, optimasi toko itu mencakup beberapa hal ya. Yang pertama yaitu dengan cara memperhatikan judul, gambar, dan juga deskripsi saat mengupload produk, kemudian mendekorasi toko, dan juga memperhatikan produk atau stok produk itu apakah kita update secara teratur ataukah tidak. Nah, untuk judul itu kita perlu memperhatikan yaitu saat kita upload produk, kita harus meriset dahulu kata kunci yang kita rangkai menjadi judul. Dan hasilnya itu nanti akan lebih optimal. Nah, untuk tips meriset judul atau merangkai judul ini ada di video kita sebelumnya. Silahkan kalian bisa mencarinya atau kalian bisa cari di pojok sana atas, pojok kiri atas. Dan selanjutnya setelah judul adalah gambar. Nah, untuk gambar ini singkatnya kita harus mengupload gambar itu yang fokus ke produknya. Nah, jadi saat kita memfoto produk itu jangan sampai itu lebih menarik backgroundnya daripada foto produknya. Kalau kita biasanya lebih menyukai foto produk itu yang backgroundnya putih dan kita memberikan frame di pinggirnya. Nah, untuk tips gambar produk ini bisa kalian cari di video kita sebelumnya ya. Insya Allah itu sudah ada. Kemudian selanjutnya deskripsi juga itu usahakan menjelaskan produk kalian secara detail. Baik dari segi misalnya baju ya ukurannya harus jelas. Kemudian tata cara jika ada komplain itu juga harus dijelaskan. Apakah ada garansi ataukah tidak itu juga perlu dijelaskan agar nantinya itu tidak menimbulkan permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya untuk dekorasi toko ya kalian bisa mendekorasi toko itu sebagus mungkin. Nah, untuk dekorasi toko itu bisa melihat dari toko-toko misalnya toko yang menjual produk semisal dengan kita bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Maksudnya kita bisa melihat toko orang lain di Shopee, kemudian kita mencontoh dekorasinya, tetapi tidak secara persis ya. Mungkin bisa kita modifikasi seperti itu. Atau kita bisa berkreasi sendiri, bereksplor sendiri ya, jika kita menginginkan sesuatu yang berbeda. Kemudian untuk stok produk itu kita harus selalu mengupdate-nya agar ketika ada calon pelanggan itu mengunjungi toko kita dan menanyakan produk itu tidak, atau bahkan langsung check out, terkadang seperti itu. Nah, itu jangan sampai produk kita ternyata itu stoknya kosong. Nah, kalau seperti itu biasanya itu akan menimbulkan kekecewaan dan kemungkinan pelanggan itu tidak akan kembali ke toko kita. Jadi untuk stok produk pastikan selalu terupdate setiap waktu. Kalian bisa menjadwalkan selama seminggu itu update stok selama 3 hari seperti itu. Misal ke hari Senin, kemudian Rabu, ataupun ditambah lagi hari Sabtu. Atau kalian bisa menggunakan software misalnya untuk men-setting agar produknya itu bisa stoknya berubah secara otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian setelah optimasi toko, yaitu cara yang kedua adalah dengan cara mengoptimalkan peluang traffic organik. Nah, karena kita inginnya organik, kita harus mengoptimalkan peluang traffic organik. Kalau di Shopee, yaitu saat ini kita bisa menggunakan Shopee Video, kemudian external traffic, dan juga naikkan produk. Nah, untuk Shopee Video, itu kita bisa mengupload video secara teratur setiap hari itu minimal 3-5 video. Tentu saja untuk upload video itu harus di jam-jam yang di waktu yang ramai orang itu kemungkinan membuka sosial media atau bahkan membuka toko
marketplace seperti itu. Biasanya ya kalian bisa merisetnya sendiri atau bisa mengarah-arah ya, misalnya sebelum sekitar pukul 10, kemudian jam 12, jam 3, jam 5, atau bahkan di atas jam 8 seperti itu, jam 8 malam. Kemudian selain memperhatikan waktu untuk upload video ini, pastikan upload videonya yang relevan dengan produk kalian ya. Jadi kalau mengupload video itu tidak asal upload kemudian dicantumkan ditempeli produk kita, nah itu menurut kita itu kurang menarik ya. Walaupun terkadang itu ketika upload video terus tetapi tidak relevan, ternyata videonya yang nonton itu banyak. Nah seperti itu, meskipun trafficnya tinggi tetapi tidak membuat secara produknya itu tidak sesuai dengan yang dicantumkan, itu biasanya juga tidak akan menimbulkan konversi. Meskipun menimbulkan konversi, itu tingkat konversinya sedikit. Tapi kalau produknya itu relevan dengan video yang kita upload, itu kemungkinan terjualnya itu juga lebih tinggi. Nah, untuk external traffic itu tentu saja kita bisa meng-share melalui sosial media kita, misalnya di Instagram, TikTok, ataupun di Facebook atau di YouTube bahkan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu dengan menaikkan produk. Nah, ini adalah fitur dari Shopee juga. Dengan cara menaikkan produk setiap 5 jam sekali itu kita bisa menaikkan 5 produk. Nah, untuk otomatis itu juga bisa menggunakan Big Seller. Untuk caranya ada di video kita sebelumnya juga. Kemudian setelah mengoptimalkan peluang traffic organik, yaitu dengan cara memperbaiki interaksi juga dengan pembeli. Dan juga meningkatkan trust ya, atau kepercayaan. Nah, untuk interaksi dengan pembeli itu kita harus selalu humble ya, harus selalu tidak bersikap dingin. Ketika ada pelanggan itu kita harus usahakan pakai emot seperti ini terus, seperti itu. Biasanya kalau kita ngechat ke CS apapun itu biasanya pakai emot seperti ini ya. Ya memang kebanyakan seperti itu, karena dengan seperti itu biasanya lebih menenangkan. Jadi ketika berinteraksi dengan pembeli, ketika ada calon pembeli bertanya, "Kak, apakah produk ini ready?" Itu sebaiknya itu tidak langsung jawab ready Kak ya, tapi bisa ditambahkan dengan, "Hai Kak, selamat pagi, Assalamualaikum, semoga Kakak selalu dalam lindungan Allah atau selalu dalam keberkahan." Kemudian baru kita jawab, "Untuk produknya ready ya Kak." Kakak bisa langsung jadi tidak langsung berhenti ya, produknya ready ya Kak, tidak berhenti seperti itu, tetapi dijawabkan, "Kakak ingin produk yang mana?" Nah, jadi pertanyaannya itu nanti kita usahakan jangan berhenti di kita produk ready ya Kak, tetapi kita langsung menanyakan Kakak ingin produk yang mana, dan untuk akhirnya itu kita closing seperti itu. Nah, itu ada tekniknya sendiri untuk teknik customer service ya, untuk teknik copywriting untuk customer service. Kalian bisa belajar juga, kita belum membahasnya itu, jadi kita mungkin membahasnya di lain kesempatan. Jadi intinya interaksi dengan calon pembeli itu kita harus jaga, dan ketika calon pembeli sudah menjadi pembeli itu kita harus terus berinteraksi dengan mungkin bisa broadcast seperti itu, agar mereka selalu merasa nyaman dengan toko kita, sehingga bisa terjadi repeat order di kemudian hari. Dan selain memperbaiki interaksi dengan pembeli, yaitu dengan meningkatkan trust ya, atau kepercayaan. Nah, kalau di tokonya itu belum ada penjualan, kita bisa meningkatkan agar terjadi trust di toko kita itu dengan cara, kemarin sudah kita sering membahasnya, yaitu dengan cara friend order atau family order. Bisa diorder oleh keluarga ataupun kerabat kita. Nah, jadi dengan adanya testimoni itu akan lebih membuat toko kita tingkat trustnya itu lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dengan cara menggunakan promo dan juga diskon atau bahkan campaign, ikut campaign. Tapi campaign ini kita lebih mengkategorikan kalau campaign ini tidak organik ya, karena campaign tentu saja kita akan terkena potong-potongan ya. Nah, seperti itu. Promo ini sebenarnya juga potongan sih, tapi kita bisa mengambil margin terlebih dahulu kemudian dibuat promo. Nah, untuk untuk yang bagian promonya itu kita sudah lakukan perhitungan seperti itu. Seperti yang kita sampaikan, untuk membuat
harga produk itu kemarin kita sudah membahasnya juga di video yang sebelumnya. Nah, termasuk juga untuk membuat diskon. Untuk yang terakhir yaitu adalah dengan cara meningkatkan followers ya. Nah, follower ini adalah tentu saja yang sudah mengikuti toko kita. Nah, setiap follower atau calon pembeli yang sudah memfollow kita lebih gimana ya, lebih peluang melakukan pembelian itu lebih banyak karena sudah ada attention-nya atau mereka sudah menjadi penggemar toko kita. Kita ibaratkan itu toko kita adalah akun Instagram misalnya artis seperti itu ya. Nah, kalau follow itu kan otomatis sering ya kepo, sering di berandanya itu muncul apa yang diposting oleh artis tersebut. Kalau kita ibaratkan toko kita itu adalah artis jika di Instagram seperti itu. Nah, pasti followernya itu akan selalu sering ya melihat produk-produk kita itu di berandanya. Nah, seperti itu. Nah, otomatis jika follower kita itu semakin banyak, berarti semakin banyak juga yang melihat produk kita itu tampil di beranda para follower. Nah, jadi untuk meningkatkan penjualan organik adalah saat ini adalah dengan cara juga bisa dilakukan dengan cara memperbanyak follower. Untuk follower ini bisa diusahakan dengan cara ini ya, bisa dengan membuat Shopee video, kemudian bisa meng-share-nya ke sosial media lainnya, dan juga dengan menaikkan produk. Nah, biasanya dengan ketiga ini itu follower akan bisa bertambah. Nah, terus iklan ini bagaimana? Nah, iklan ini maksudnya apa? Kita cantumkan di sini. Nah, iklan ini juga bisa untuk meningkatkan follower. Tetapi ya tadi kita sudah menjadi tidak organik. Nah, kita bisa mempostingnya untuk mencari follower itu bisa dengan iklan juga. Dan kemudian setelah follower cukup banyak, biasanya ya di toko kita yang kita kelola follower banyak dan dengan produk yang sama, kita membuat 2 toko dengan produk yang sama, kemudian tokonya pun berjualan yang sama tetapi followernya berbeda. Di toko yang satunya itu sudah penjualan organiknya itu sudah sangat bagus. Nah, sama-sama tidak ngiklan ya, tetapi yang satunya itu harus perlu iklan agar terjadi penjualan. Nah, mudah-mudahan 5 hal ini bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua, khususnya para seller di Shopee ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mindset Channel.